Ketika kondisi rumah tangga artis Edis Adelia sedang diuji, namun ketabahan Edis patut diacungi jempol. Saat sang suami sedang tertimpa masalah besar dan dipenjara, Edis justru tidak meninggalkan suaminya Ferry Setiawan sendirian untuk menghadapi masalah tersebut. Apa yang menguatkan Edis untuk menghadapi ujian tersebut? Inilah curahan hati Edis Adelia setelah dikabarkan menghilang dari sorotan media terkait kasus yang menimpa suaminya Ferry Setiawan. Rupanya di balik persembunyian artis asal Yogyakarta ini hanya sekedar menenangkan batin dengan siraman rohani. Edis menyangkal segala tudingan yang menyebutnya sengaja tidak menampakkan diri setelah memenuhi panggilan dari penyidik. Lantas ilham apa yang diperoleh Edis Adelia selama masa karantina yang sengaja dilakukannya? Memang terus terang membutuhkan suatu kekuatan yang luar biasa untuk bisa menghadapi itu. Dan kekuatan itu bisa saya dapatkan ketika saya merenung, saya introspeksi diri, saya muhasabah diri, saya serahkan semua kepada Allah, saya angkat tangan, saya berdoa. Saya bersujud di situ. Saya mohon diberikan kekuatan, saya mohon diberikan keikhlasan untuk bisa menjalani ujian ini gitu ya. Hikmahnya luar biasa. Hikmah yang saya dapetin selama saya dalam penyendirian tersebut gitu, bahwa ya saya menerima ini adalah sebagian dari perjalanan hidup yang harus saya lalui. Baru 1 tahun mengarungi mahligai pernikahan, namun tiupan badai begitu kencang mengguncang biduk rumah tangga yang dibina Edis bersama Ferry Setiawan sejak Oktober 2012. Artis 34 tahun ini sadar tak selamanya perjalanan cinta dalam sebuah ikrar pernikahan akan luput dari pencobaan. Atas nama cinta ini, ikatan yang telah dipersatukan oleh Sang Pencipta akan terus diperjuangkan oleh Edis. Meski harus melewati penantian panjang dan merana dalam kesendirian yang entah sampai kapan, Edis bertekad membuktikan kesetiaannya sebagai seorang istri yang selalu ada untuk suami dalam suka dan duka. Yang namanya suami istri itu kan susah senang kita harus sama-sama ya Mas ya. Gitu ya, saya nggak setuju kalau ada sebagian perempuan yang ketika suaminya enak, ketika suaminya berkecukupan, ketika suaminya banyak duit disayang-sayang, ketika suaminya diuji, ditinggalin gitu. Rumah tangga buat saya tidak seperti itu. Rumah tangga kayak pacaran. Kalau pacaran bisa main, tapi ketika kita menikah kan, pernikahan itu sesuatu yang sakral. Saya memutuskan menikah itu juga benar-benar adalah pilihan hati saya gitu kan. Yang mana bahwa saya harus mempertahankan rumah tangga itu sampai titik dari penghabisan gitu loh. Tiada manusia yang diciptakan sempurna, karena sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta. Edis memaklumi kekhilafan yang telah diperbuat oleh Ferry dan selalu ada pintu maaf yang terbuka untuk menerima kekurangan suami tercinta. Kini hanya doa dan keikhlasan yang ditanamkan di hati perempuan bernama asli Ronia Ismawati Nur Aziza. Lantunan doa yang mengiringi hari-hari Edis hanyalah berharap agar cobaan berat ini segera mendapat seberkas cahaya terang. Hati kecil Edis kian menjerit manakala terngiang masa-masa kebersamaan dengan orang yang paling ia cintai. Perempuan mana yang sanggup menghadapi kenyataan pahit terpisah dari pemilik tulang rusuknya? Sekuat apapun Edis mencoba tegar, air matanya tetap luruh saat bala rindu mendera. Kesedihannya udah pasti ya Mas ya, adalah kalau malam tidur sendiri ya kan. Terus kemudian ya kita tidak bisa berkomunikasi setiap saat. Kemudian ketika saya pengen ada bahu untuk bersandar nggak ada, jauh gitu ya. Ya pastilah sedih lah ya, pasti sebagai seorang istri pasti saya ada saat-saatnya saya ngalamin suatu hal yang sedihnya karena berjauhan itu tadi gitu kan, berjauhan terus pengen bisa bersama-sama tapi keadaan saat ini belum. Maka yang saya bilang tadi adalah rasanya itu luar biasa indah. Yang pasti saat-saat kebersamaan ya, makan bareng terus banyak. Misalkan kita biasanya weekend kita Sabtu Minggu ada waktu bersama, nonton.
Yang utama adalah sholat. Setiap sholat, kalau suami saya lagi nggak di kantor, kami pasti berjamaah, itu udah pasti gitu. Karena cita-cita saya dari dulu, kalau saya pengen punya suami, saya pengen punya imam, saya pengen diimamin, dan itu saya sampaikan dari pacaran, dan itu kita praktekkan dalam pernikahan kami. Itu yang saya rindukan adalah itu, sholat berjamaah, kita berdoa bersama. Kemudian setiap selesai habis sholat, biasanya suami saya pasti cium ini saya cium tangan suami saya. Ya, saya merindukan saat-saat seperti itu. Kendati harus terpisah oleh jeruji besi, tak lantas mengekang curahan kasih sayangnya kepada Ferry. Jika suratan takdir menggariskan alur pahit, maka Edis pun punya cara untuk memaniskan kebersamaan yang terbatas ruang dan waktu tersebut. Lantas bagaimana cara Edis menyenangkan hati sang suami? Pertama saya besuk dia setelah saya pulang itu ya, kan saya itu hampir sebulan saya nggak ketemu. Saya bikinin nasi liwet, dia minta nasi liwet bikinan saya bikinin nasi liwet ikan asin gitu ya, masakan dia kangen sama masakan saya. Ya pastilah ya, saya malah kemarin sempat beberapa kali suami saya memang sakit, suami saya memang drop ya. Saya juga sedih ya, saya sedih, dan pastinya saya bisa membayangkan lah kondisi dia di sana bagaimana. Ketika dia sakit kemarin ya, saya selalu support dia. Saya bilang sama suami saya, ya harus dicek periksa sama dokter yang ada di tahanan tersebut. Sempat 2 kali kan dia.